Puji nama Tuhan, terima kasih rekan-rekan tim admin sudah membuka ibadah kita di malam hari ini. Selamat malam, Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Selamat bergabung, selamat beribadah, menikmati hadirat Tuhan Yesus. Saya sambut semua saudara dari manapun saudara berada, baik yang di Gresik, Surabaya, Jakarta, di luar pulau, ataupun di luar negeri yang malam hari ini juga bergabung. Selamat beribadah, Tuhan Yesus menyatukan kita dalam kasih-Nya. Haleluya, kita akan memuji Dia, Allah kita yang sangat adil. Kau Allahku yang adil. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang kuasa, Kau Juru selamatku, Raja segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, bagi kemuliaan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Puji Tuhan, Dialah Allah kita yang senantiasa menyertai kita semuanya, dan Dia selalu menolong kita dalam segala kesesakan kita. Olehnya, mari kita terus belajar untuk bersyukur dan memuliakan Dia, karena Dia begitu baik dalam kehidupan kita. Mulia sembah Raja mulia. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja.
sembah Raja mulia. Bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Oh mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk setiap umatnya. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh mulia, Sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Dipuji, ditinggikan, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Oh, oh mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Sudah pembukaan, saya serahkan kepada Bapak Diaken Muda Febrian Rio Saputra. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Tuhan sudah berikan kami di ibadah online ini Tuhan. Untuk kami akan memuji dan membesarkan nama-Mu. Dan Tuhan berkati jalannya ibadah malam hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya ke dalam kuasa tangan Tuhan. Khususnya untuk berkat firman yang akan disampaikan, kami yakin firman-Mu dapat menjadi berkat untuk kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulai ibadah malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Diaken Rio untuk doa yang sudah dinaikkan membuka ibadah kita pada malam hari ini. Puji Tuhan. Haleluya. Saya ingin menyapa saudara semuanya. Boleh kita sekali lagi melambaikan tangan saudara? Wah ya, kompak sekali di layar monitor Pastori. Ya, gerakan tangan ya begini ya saudara. Terima kasih untuk responnya dan Tuhan memberkati kita semuanya pada malam hari ini. Dan mari kita menghampiri hadirat-Nya dengan hati yang penuh sukacita dan dengan bersorak-sorai. Bersorak-sorai hai umat pilihan-Nya. Bersorak-sorai hai umat pilihan-Nya. Bertepuk tangan hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka, memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Angkat suara. Angkat suara, pujilah Tuhan.
kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, Mbak Yesus Raja, segala raja, bersorak-sorai, bersorak-sorai, hai umat pilihannya. Amin, bertepuk tangan, hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa, penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Angkat suara, angkat suara, pujilah Tuhan. Angkat suara, sembahlah Dia. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, puji Yesus yang telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sembah Yesus Raja, segala raja. Dengan segenap hati, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, puji Yesus yang telah tebus dosa kita. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, sembah Yesus Raja, segala raja. Marilah kita menyembah Dia, Raja di atas segala raja. Dia bukanlah raja yang hanya diam di ketinggian, tetapi Dia datang dalam wujud Yesus untuk menyapa, merangkul, dan menyelamatkan kita semuanya. Kita akan nyanyikan satu pujian dalam menyambut Natal. Selamat datang, Yesus Tuhanku. Selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi seperti dengan manusia. Salam, orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Emas dan kemenyan dan murni persembahkannya, akan hormat Raja dan Juru Selamatnya. Salam, bangunlah gembala, lihat terang besar, dengar berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus hadirlah, jadi putra Allah yang dipermuliakan. Salam, selamat datang, selamat datang, Yesus Tuhanku, yang turun dari surga yang rumahmu. Selamat datangmu di dalam dunia. Tuhan jadi seperti dengan manusia. Salam, orang Majus datang, turut bintangnya, hendak mencari Tuhan dan menyembah. Sungguh malam ini Tuhan Yesus hadirlah, jadi putra Allah yang
Salam, salam, bangunlah gembala, bangunlah gembala, lihat terang besar dengan berita surga dan bergema. Sungguh malam ini Tuhan Yesus hadirlah, jadi putra Allah yang dipermuliakan. Salam, salam. Haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, karena Dia datang membawa damai dan sejahtera bagi kita semuanya. Haleluya. Dan malam hari ini mempersiapkan hati kita untuk menerima kabar damai sejahtera, kabar shalom yang akan disampaikan oleh hambanya. Kita buka hati kita dan kita siapkan diri kita. Kita akan nyanyikan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Katakan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Di Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya.
Diaken Kusriyadi. Tuhan Yesus, kembali kami menaikkan puji syukur kehadirat-Mu Tuhan, karena malam hari ini Kau telah melawat kami umat-Mu yang beribadah, bergabung melalui sarana Google Meet ini Tuhan. Kami sudah memuji-muji Tuhan, dan kami percaya setiap pujian kami boleh naik kehadirat-Mu, berkenan kepadamu, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, Kau sediakan kehidupan kami untuk dibentuk dan diisi oleh kebenaran firman-Mu. Kami sediakan hati pikiran kami sebagai hati pikiran seorang murid untuk kami terus tekun mendengarkan sabda Tuhan. Roh Kudus berkarya sehingga setiap kami dapat mengerti, memahami setiap firman yang disampaikan pada malam hari ini, terlebih kami juga dimampukan untuk melakukannya. Kami percaya Engkau sudah mengurapi hamba-Mu yang malam hari ini Kau utus untuk menyampaikan firman-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sambut firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih, Diaken Kusriyadi dan semua diaken, rekan-rekan pelayan semua, dan hormat saya kepada semua rekan hamba Tuhan yang hari ini dapat bersama-sama hadir di dalam ibadah PA secara Google Meet, dan semua keluarga besarku ya, dimanapun Anda berada. Nah, pada malam ini saya akan menyampaikan apa yang saya pelajari dan Tuhan mencatatkan itu di dalam hati saya. Dan ketika saya belajar kebenaran firman ini, kemudian Tuhan juga mengingatkan kepada saya hal-hal yang sifatnya bukan cuma sekadar teoritis. Di mana malam hari ini saya akan menyampaikan pokok yang sederhana ya. Hubungan baik dengan Tuhan pasti dapat yang terbaik. Sekali lagi, hubungan baik dengan Tuhan pasti dapat yang terbaik. Nah, ketika saya harus menyampaikan ini, saya telisik dulu. Ternyata luar biasa dalam hidup saya, hidup kami. Dan saya coba mengamati satu persatu dari anak-anak Tuhan ya, yang menjalin hubungan baik dengan Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mendapatkan hal yang terbaik dari Tuhan. Dan ketika orang berpikir apa-apa yang terbaik dari Tuhan itu, klimaksnya adalah dimuliakan Tuhan. Ingat loh, dimuliakan Tuhan. Nah, dimuliakan Tuhan itu adalah sebuah tatanan hidup ya, bisa di sini dan juga bisa berlanjut di sana. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Karena orang yang dimuliakan itu tidak selalu berkait dengan pangkat, derajat, dan barangkali suatu nilai capaian yang melampaui dari yang sudah-sudah semata. Kadang ada orang yang sangat sederhana hidupnya, tetapi berakhlak. Ya, saudara-saudara konsisten di dalam mengiring Tuhan. Dia setia, dia tekun, dia sungguh-sungguh. Kenapa? Dia menyadari bahwa kekristenan adalah hubungan, bukan beragama. Kalau beragama itu sifatnya yang kita lakukan adalah sebatas kewajiban-kewajiban. Tetapi kekristenan adalah hubungan. Ucapkan bareng dengan saya, kekristenan adalah hubungan. Iya. Dan dalam hal ini hubungan yang paling utama ya vertikal dengan Tuhan. Nah, nanti saudara-saudara akan ada keberlanjutannya hubungan yang horizontal. Makanya Yesus mengajarkan kasih. Ya. Kasih yang ke atas kepada Allah. Kasih yang sejajar adalah sesama manusia. Nah, saudara-saudara, orang yang mengasihi itu mulia. Orang jahat ya, walaupun dia hebat ya saudaraku, itu hina di mata Tuhan. Jadi kalau saudara ingin tahu bagaimana mulia itu, orang yang ada kasih, orang yang berbuat kasih, dan terus berkesinambungan. Ya, sebab kalau ngasih-ngasih tendensius, ya itulah ngasih-ngasih kampanye saudaraku. Iya kan, kampanye kan biasanya ngasih-ngasih. Ada yang bangunkan ini, bangunkan itu,
Begitu yang diharapkan tidak dapat, kursinya lari, ya jadi setengah setengah sadar, kemudian sudah jadi bangunan tempat ibadah di waktu lalu ya, kan kita semua lihat itu beritanya. Ya, taunya minta dicopoti semua itu, udah nempel jadi genteng, jadi atap, jadi plafon, ya. Ya kasih dengan harapan, ya dia dapat yang diharapkan begitu ya. Begitu gagal, apa yang terjadi saudara-saudara, diminta lagi. Itulah kasih kampanye ya. Tapi kasih yang berkesinambungan adalah terbukti menjadi kasih yang tak berkesudahan. Nah, dalam hal itu Tuhan Yesus sudah lakukan buat kita. Dia memberikan contoh kepada kita dan dia memodali kita. Manusia berdosa tidak ada kasih karena tidak punya kasih. Kita dulu berdosa, Tuhan tebus. Begitu Tuhan tebus, Tuhan salurkan kasihnya kepada kita menjadi bekal. Kan begitu. Makanya kalau kita ini di dalam bertata krama ada istilah terima kasih. Kita terima dari Tuhan baru kita bisa kasih. Dunia dalam dosa, saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada kasih. Yang ada gegeran, bentrok. Iya kan, saling bunuh dan itu terjadi. Tidak ada ceritanya orang bunuh karena kasih itu ya. Itu kasih yang tidak ngerti itu rumusnya yang gimana kan. Nah saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Orang yang menikmati apa yang diberikan Tuhan, nah dia baru dia bisa melakukan itu. Nah hari ini Tuhan menaruh di dalam hati saya untuk disampaikan ini. Puji Tuhan. Sekali lagi hubungan baik dengan Tuhan pasti dapat yang terbaik. Apa itu Pak Gembala? Dimuliakan Tuhan. Iya. Dan itu semua ada ayatnya kan. Dalam Roma 8 di sana juga dikatakan yang dipanggil dipilih, yang dipilih itu dikuduskan dan yang dikuduskan itu dimuliakan. Nah, itu sorga Pak. Iya, pasti. Tapi selagi kita di sini juga. Ya. Nah, itu sebabnya apa yang harus kita lakukan? Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kekristenan adalah hubungan. Hubungan yang baik dengan Tuhan yang dicontohkan di dalam Lukas 7 ayat 1 sampai 3. Kita baca ya, ayat ini, perikop ini udah sekian kali tentunya kita baca. Namun kita akan melihat dari perspektif yang berbeda. Silakan anakku Indra Wijaya. Setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Amin. Luar biasa. Saudara-saudara dikasih Tuhan. Ayat yang kedua saya rilis ulang, di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Nah ini loh, ini penting. Yang seharusnya dihargai itu ya hamba menghargai tuannya, itu lazim. Tetapi di sini ada sesuatu yang unik. Ya, ada sesuatu yang unik. Seorang perwira, pada masa itu ya perwira itu mulai letnan 2 ya kalau di ketentaraan TNI, itu sudah masuk perwira pertama. Lulus dari akademi, itu menyandang ya perwira muda. Ini adalah letnan 2. Naik lagi letnan 1, naik lagi kapiten ya. Kapten dan seterusnya. Ini orang yang luar biasa pengaruhnya. Tetapi ada sesuatu yang unik ini ya. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Nah, kita tahu dah kisah ini kan. Ya, datang kepada tua-tua Israel agar memberitahu kepada Tuhan Yesus. Minta tolong kan begitu. Ini sekadar hamba, udah tua, sakit, mau mati. Ya. Ada apa gerangan? Kan begitu. Si tuan yang sangat
terhormat ini begitu ya respect terhadap hambanya ini. Ini kemungkinan hamba ini ya budak, dalam bahasa aslinya itu disebut doulos. Ya. Tuan-tuan yang arogan ya bisa memperlakukan apapun budak. Pada waktu itu budaknya tidak ada perlindungan dari Komnas HAM umpamanya, ya nggak ada itu. Dan dikasih makan dihancurin mati ya sudah, maaf kata itu. Barangkali udah diperlakukan seperti hewan gitu ya. Tapi ini enggak. Nah, pertanyaannya kenapa Pak bisa demikian? Tadi jawabannya adalah hubungan. Ya, hubungan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kerelasian yang sedemikian rupa. Yang Tuhan harapkan. Kalau sekarang kita lihat sisi Tuhan ini begitu menghargai hambanya, ya kira-kira juga kita melihatnya, bukan kira-kira, Tuhan juga sangat menghargai hambanya ini. Kenapa kok sangat dihormati, dihargai hambanya ini? Karena kita melihat, pasti hamba ini loyalitasnya sudah teruji. Kan gitu. Ya, loyalitasnya sudah teruji. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Makanya dalam proses pembicaraan dialog dengan Tuhan Yesus nanti, saudara-saudara, yang terjadi adalah dia mengumpamakan yang sedang jadi umpama itu adalah dirinya. Silakan anakku Indra baca ayat 8. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakan ini, maka ia mengerjakannya. Kalimat pertama, sebab aku sendiri seorang bawahan. Nah, sulit ya orang bersikap seperti ini kan. Nah, ini adalah cipratan dari wataknya Tuhan tuh kayak begitu. Nah, orang yang begini ini tidak euforia dalam kesombongan ya. Hati-hati makanya. Saya dan saudara malam ini ditegur sama Tuhan ya. Orang bisa berkata seperti ini walaupun dia seorang yang berpangkat. Karena dia menghayati satu peribahasa yang menjadi bagian dari ya pencerahan kebijaksanaan lokal ya istilahnya. Orang berkata di atas langit ada langit. Nah kalau tahu begitu orang akan selalu bukan cuma sekedar low profile. Tapi betul-betul rendah hati. Nah seperti itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kerendahan hati inilah yang memungkinkan dapat menghargai sikap dan perilaku orang lain. Orang yang rendah hati tidak akan pernah bisa menghormati orang lain. Makanya ketika sadar diri adalah bawahan, maka dia tahu bagaimana memperlakukan bawahannya. Gitu loh. Ya, makanya penting saudara-saudara dalam hidup ini jangan pernah mengeluh, khususnya yang berusia muda dan harus berjuang dalam banyak hal. Ya, perjalanan hidupmu tidak semudah seperti bayangan sinetron barangkali. Justru mengucap syukur karena dengan itu akan membekali kita bagaimana cara bersikap ketika kita kelak diposisikan Tuhan untuk memimpin yang lain. Ya, memimpin yang lain itu yang terkecil dalam unit keluarga. Suami-suami tidak akan arogan, suami-suami tidak akan melakukan tindak kekerasan, tidak berlaku sebagai laki-laki yang aneh ketika dia menyadari bahwa ya bagaimana harus bersikap. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan. Nah, dia akan menghargai istrinya. Dia akan mencintai istri dan anak-anaknya. Dan yang demikian dalam setiap tindak langkah yang dibuat harus berhitung. Ya, tidak cuma sekedar cari puas dan senangnya diri. Karena mungkin masih kuat, masih mampu. Nah, ingat itu. Tidak selamanya kita kuat, tidak selamanya kita mampu dalam kehidupan ini, sehingga
Ketika ingatan kesadaran seperti itu ada pada diri kita, maka akan mendorong kita sebagai anak-anak Tuhan yang terus meningkatkan ya dalam berproses hubungan dengan Tuhan dan juga hubungan dengan sesama kita. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, kenapa si tuan ini perwira sangat menghargai hambanya budaknya? Karena budaknya loyal. Kenapa si budak ini loyal? Ya ini mata rantai ya. Karena melihat juga sang tuan itu begitu peduli. Nah, saudara ini kalau hubungan sama Tuhan juga begitu kan. Tuhan kita luar biasa. Ya, sempurna udah, ini bukan omong kosong kalau saudara kekristenanmu sampai pada level hubungan dengan Tuhan, ya, dalam berbagai hal tetap kita dapat melihat, menghayati dan menikmati bahwa Tuhan itu tetap baik. Yang setuju angkat jempol saudara. Puji Tuhan. Dan bagaimana kita menyikapi sebagai seorang hamba yang baik, kita tetap ya di dalam situasi kondisi apapun, ya tetap membangun loyalitas. Tidak cuma sekadar barangkali ya berkait dengan ya hierarki begitu. Ya aku pegawai, aku hamba, aku harus ya bagaimana bersikap dengan itu. Kenapa? Aku berharap untuk dapat upah, dapat gaji, selere. Ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Satu contoh sederhana. Kalau saudara baca dalam perjanjian lama, akan melihat peristiwanya seorang yang ada di Moab ya. Ruth. Nah itu kan. Seorang Ruth. Ya, dengan salah satu yang posisinya sama. Orpa namanya. Bekas mantu-mantunya Naomi dan Elimelech. Itu. Saudara tahu semua dah kisah itu. Anak laki-laki Naomi meninggal. Suaminya Elimelech juga meninggal. Dan Naomi berkata kepada kedua bekas mantunya ini, udahlah kalian masih muda, kembalilah ke keluargamu, kepada suku bangsamu. Kalian bisa menerusi perjalanan dan menikah lagi. Orpa tanpa babi bu, dia merasa tidak ada harapan. Ini gambaran Kristen tapi tidak beriman. Makanya tidak mengerti makna hubungan. Jadi aku melakukan sesuatu karena aku mendapat sesuatu. Tetapi ketika Kristen itu beriman, ya, dia tahu bahwa kebaikan Tuhan itu melampaui ekspektasinya, harapannya, maka orang itu akan tetap bersikap loyal kepada Tuhan dalam keadaan apapun. Bukan cuma kalau seneng dok, ya, melimpah, lancar, rezekinya ya ngalir gitu, tanpa ada masalah pergumulan. Ya, makanya saya setia kepada Tuhan. Tuhan itu baik, mujizatnya tidak habis-habis. Nah, model Kristen gitu itu ombyoan. Ya, dalam arti begitu banyak. Tapi Tuhan sedang mencari tipikal orang seperti seorang Ruth. Iya. Ketika dikatakan enggak, baliklah. Ruth katakan enggak. Aku akan ikut engkau. Walaupun faktanya tidak ada yang bisa diharapkan. Naomi bahkan berkata, masakan kamu akan menunggu aku kelak beranak lagi, kata Naomi, untuk menjadi suamimu. Karena itu ada budaya pada zaman itu di tengah bangsa Israel. Jadi seorang mantu ini ketika pasangannya meninggal, nanti bisa adiknya dari suaminya itu yang bahkan ada keharusan menikahi. Nah itu kemudian berlanjut dalam sebuah kisah di perjanjian baru ketika Tuhan Yesus sedang menjelaskan di sorga itu tidak ada kawin-mawin. Ya, ingat ya, sorga yang Tuhan Yesus sediakan buat kita itu tidak ada urusan dengan kawin-mawin. Ketika ada seorang yang bertanya, itu ahli agama lagi ya. Itu ahli agama itu yang dipikirkan tuh di sana masih ada kawin-mawin aja. Ya gitu. Di Alkitab ya yang kita lihat itu. Dia tanya, nanti kalau ini ya perempuan ini menikahi sampai 7 bersaudara karena semua mati. Ini nanti siapa yang jadi pasangannya di sana? Tuhan bilang, tidak ada kawin-mawin, hidup manusia itu kayak malaikat di sana. Ya, ada kawin-mawin, kawin itu ya di sini gitu loh.
Nah, Tuhan sedang bicara itu ternyata membukakan kepada kita sebuah budaya waktu itu seperti, sehingga Naomi mengatakan, tidak mungkinlah aku setua ini untuk beranak lagi, kemudian anakku akan menikahi kamu, Ruth, sehingga kamu tetap statusnya jadi mantuku. Gitu. Ruth tidak ambil peduli. Loyalitas kesetiaan yang berkesinambungan. Sehingga Ruth berkata, kita semua tahu ya, aku akan ikut engkau kemanapun kau pergi, bangsamu jadi bangsaku, ya, negerimu jadi negeriku, dan yang paling lebih penting lagi, ini Moab, orang Moab, gambaran orang yang pada waktu itu belum beriman kepada Allah. Dia berkata, Allahmu pun akan menjadi Allahku. Apakah Ruth punya gambaran bahwa nanti Naomi pulang itu karena Naomi masih punya warisan di sana? Enggak kan? Kita tahu kemudian pada waktu dia kembali ke Bethlehem, ketemu dengan kawan-kawan, Naomi dipanggil, halo Naomi apa kabar? Dia jawab, jangan panggil aku Naomi lagi. Panggil aku Mara. Mara itu sebuah negeri yang airnya pahit itu loh. Karena hidupku ini penuh kepahitan. Nah kira-kira ketika Ruth itu melihat seperti itu, kalau dia tidak memiliki sudut pandang yang jelas bahwa membangun hubungan itu seharusnya tidak berpikir cuma keberuntungan bagi diri sendiri. Tetapi paling tidak mengenang, waduh dia sudah terlalu baik. Sekarang memang aku dalam kesulitan. Tetapi bukankah di waktu-waktu lalu Tuhan begitu luar biasa. Ini kalau kita ngomong ke Tuhan. Bahkan urusan sorga aja dia Allah yang harus jadi manusia. Dia harus datang ke dalam dunia. Tempat yang hina, dikuyo-kuyo, ya, dibuat menderita banyak orang. Bahkan sampai akhirnya mati disalib. Dan harus turun ke alam maut. Tempat kita digantikan dia. Coba. Nah kalau orang ingat itu, tidak akan ada kemudian omelan, ikut Tuhan kok begini, kok aku harus menghadapi kedukaan, kok aku harus mengalami masalah, kok aku harus mengalami goncangan. Enggak, ya. Nah itu sebabnya ketika saya mau menyampaikan firman ini, saya telusuri dulu hidupku. Dan aku akan terus membangun ke depan apapun. Dan untuk yang ke belakang kan saudara-saudara lihat. Ya, prinsip-prinsip hidup yang saya ambil, saya terapkan, ya saya tidak mau peduli. Dengan berbagai tantangan, masalah, pergumulan yang berat, dan saya tidak mau melihat itu. Yang saya lihat Tuhan itu baik. Perwira itu baik, ya. Dan akhirnya perwira itu menghargai hamba yang model begini ini, gitu loh. Jadi saudara-saudara yang dikasih Tuhan ini penting sekali. Coba ayat yang ke-9, Pak Indra. Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel. Nah, kan dipuji ini. Kalau Tuhan sampai muji itu, waduh pemuliaan yang luar biasa. Iya kan? Dan bahkan ada ayat yang mengatakan bahwa orang yang melayani Tuhan, mengikut Tuhan di mana Tuhan berada, orang itu akan dihormati Bapa. Coba. Itulah yang terbaik. Hubungan baik dengan Tuhan pasti dapat yang terbaik. Nah, yang terbaik itu kemuliaan. Kalau ada bonus-bonus puji Tuhan. Ya, karena hidup itu nggak mungkin. Kemudian soro melulu, penderitaan aja, enggak lah. Ada kombinasinya di dalam kehidupan ini, saudara-saudara. Tuhan itu bijaksana, Tuhan itu baik. Nah saya contohkan, coba kita lihat. Kalau kembali ke Lukas tadi, kan ujung-ujungnya hambanya itu sembuh, ya kan? Tanpa Tuhan harus susah-susah datang. Karena perwira bilang nggak usah datang lah Tuhan. Ngomong aja, sepatah kata. Nah ini, jemaat kita udah ngeterapkan kayak gitulah ya. Jangan lagi masa pandemi, sebelum pandemi pun saya bukan budayanya yang datangi satu-satu gitu kan. Apalagi jemaat terpencar, iya kan. Tapi saudara mendengar firman, percaya, sepatah kata yang Tuhan sampaikan saudara lakukan, tidak ada yang mustahil. Bagi Tuhan mengerjakan, bagi orang yang percaya dan berhubungan baik dengan Tuhan yang percaya, katakan amin itu. Haleluya saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Nah itu yang saya yakini. Ya, semacam itu ketika ya Maria datang di Kana dan minta Yesus melakukan sesuatu karena air anggur sudah habis ya, ingat kan? Nah, bukan begitu caranya. Makanya ditolak, Maria itu ditolak.
Jangan anggap bahwa kalau mau minta apa-apa sama Tuhan Yesus, ya minta lewat mamanya dulu. Tidak ada, itu ditolak. Waktuku belum tiba. Ya, dia tegas, Yesus tegas mengatakan kepada Maria. Jadi jangan bilang Maria menjadi mediator. Ya, Alkitab tidak bicara begitu. Nah, ini perlu saudara paham. Maria baru sadar setelah ditolak, dia deketi pelayan di sana. Dia kasih tahu, pokoknya ya apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, oleh Yesus itu lakukan. Nah, hamba yang baik itu seperti itu. Makanya kita belajar melakukan aja. Dan saya mengucap syukur ketika saya menyampaikan tadi itu bukan tanpa sadar, bukan gimana. Ayo yang mau diakonia Semeru. Karena udah berkali-kali dari waktu ke waktu, saudara yang dikasih Tuhan, saya memahami bahwa keluarga besarku adalah orang-orang yang sangat paham untuk itu. Gitu loh. Jadi apa yang saya sampaikan adalah kesempatan itu dari sorga, kita lakukan. Makanya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, itulah yang selalu saya mengatakan bahwa yang saya butuhkan jauh lebih sedikit dari apa yang ya saya harus kerjakan, lakukan ya. Ketika memang masih ada, oke, kita sedang ada proyek apa, ya udah, ditampung aja nanti untuk apa yang Tuhan mau, begitu. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Ya, jadi inilah yang saya ingin sampaikan ya. Bagaimana seorang hamba yang baik itu? Ulangan 15 ayat 16-17. Tetapi apabila dia berkata kepadamu, aku tidak mau keluar meninggalkan engkau, karena ia mengasihi engkau dan keluargamu, sebab baik keadaannya padamu, maka engkau harus mengambil sebuah penusuk dan menirik telinganya pada pintu, sehingga ia menjadi budakmu untuk selama-lamanya. Demikian juga kau perbuat kepada budakmu perempuan. Saya mau cerita dikit ya supaya ngerti maksudnya ayat ini. Zaman perbudakan ketika itu bangsa Israel dapat memperbudak seseorang ya. Itu dalam kurun waktu tiada batas. Tetapi ada aturan nanti pada tahun tertentu di mana budak itu harus menerima haknya untuk dibebaskan. Jadi boleh kamu mau keluar dari rumah ini, berhenti dari atau jadi budakku, sekarang kamu boleh keluar. Mau pulang kampung, mau mudik, boleh begitu. Nah umumnya, kalau budak-budak yang selama perjalanan hidupnya merasa tertekan, atau dia bekerja itu hanya karena berharap kepentingannya sendiri, dan saat ada tawaran untuk kamu boleh sekarang merdeka, wah barangkali secepat kilat, lebih kenceng daripada larinya Gundala saudaraku, putra petir itu. Kalau ada yang ingat itu ya, cerita komik yang dijadikan film juga kan, nasional. Wah itu wush gitu kan. Nah, tetapi ketika ada ya seorang budak yang memiliki sudut pandang yang berbeda, sekalipun boleh merdeka, dia tetap katakan, enggak, kami di sini saja. Ya, kami tetap jadi budakmu. Nah, kemudian ada syarat. Ya, telinganya itu ditindik. Ya, dilubangi dan kemudian mungkin dikasih semacam anting. Itu. Artinya apa? Itu budak permanen. Nah, makanya kalau sampai sekarang ada laki-laki pakai anting, nah itu berarti sama dengan itu. Permanen juga. Iya, gitu nemplaknya gampang ya, gitu. Pak Gembala ini ada nyindir nih, nyindir siapa? Saya kan tidak ada loh, nggak ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Nah ini, Tuhan mencari orang-orang yang model seperti itu. Nah kira-kira ini kalau kita lari ke perjanjian baru, seperti Tuhan berkata, ketika kamu dipaksa jalan 1 mil, berjalanlah. Gitu loh. Nah ini orang yang tahu hubungan. Kalau orang hanya sekedar Kristen ya ke gereja, iya, ke dukun, iya, ke gereja muji-muji Tuhan, iya, hari berikutnya ngomel-ngomel, iya, ketemu orang lain enak ya jadi Kristen, enak apa hidup kayak gini, kok saya diizinkan Tuhan ngalami gini, kenapa mesti saya yang ngalami begini? Nah,
Ini bukan budak yang baik, ini bukan hamba Tuhan yang baik, iya kan? Jadi hamba Tuhan juga sama lah pengalaman rekan-rekan sekerjaku ya, para full timer. Kalau hari-hari ini diberi kesempatan, ya enak lebih dari yang sudah-sudah. Bukannya kita tanpa kesulitan, tanpa proses. Tetapi ketika Anda dan saya tetap menjalin hubungan yang baik, menghargai sebuah makna konsistensi, keberlanjutan tanpa syarat. Nah orang-orang itu pasti hidupnya enak kok. Saya yakin. Saya merasakan. Ya, saudara-saudara dikasih Tuhan, saya merasakan apa? Di antaranya, saya disayang mana anak saya. Ditambah lagi ketika ada muncul cucu. Iya kan? Udah lincah bicara, mau pergi. Kalau lagi di pastori, ketok-ketok kamar saya si kecil Holly, ya masuk, dia bilang masuk dok. Opa, kan diajari kan, mau pergi sama uncle, sama auntie, itu. Sini cium dulu, ya. Aduh, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, Tuhan memberikan satu kelegaan di dalam kehidupan saya. Tanpa saya harus berpikir ikut Tuhan kok begini, kenapa saya harus menanggung seperti ini? Oh enggak ya, enggak. Rumah kebakar aja, haleluya kok ya habis itu. Disumbang juga saya bilang gak usah bangun rumah dulu ya. Ngapa? Ya untuk bangun gerejamu dulu gitu loh. Saudara-saudara, kadang waktu dites ya diuji sama Tuhan, diem-diem dikasih duit 200 juta gitu. Loh apakah saya punya duit segitu? Waktu itu juga enggak ada itu. Tapi kami sepakat, yuk kita lakukan sesuatu, yuk kita ini bagi yang satu ini untuk kegiatan ini. Kita diakoniakan, yang satu ini yang 100-nya ini gereja lagi perlu untuk itu. Haleluya gitu. Apa saya kekurangan? Enggak juga. Ya. Hari-harinya selalu yang saya pikirkan Tuhan saksinya, saya sekiranya bisa berbagi sesuatu. Ya, begitu. Makanya saya lihat tadi di grup kerjasama gereja-gereja, wah ini kalau ada masukkan di ini, ya saya lihat ya yang sudah terdata di situ ini segini. Saya bilang, oh Tuhan mau yang banyak aja dah Tuhan gitu ya, saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian berapa jam ini putra saya Eski datang, Pak ini Titus ada di sana Pak yang kita bahas. Oh ya ini tadi juga Papa udah baru ngirim dah pokoknya ya. Nah Tuhan percayakan. Ketika ada yang sempat barangkali menyatakan ungkapan yang baik, nanti kan pasti diganti sama Tuhan gitu ya. Guyonan saya bilang gini jawabannya, masa gitu sih harus minta diganti sih sama Tuhan ya. Wong kita enggak minta diganti, ya hidup kita dari dulu aja dicukupi sama Tuhan. Aja sudah mengucap syukur, iya kan? Saudara dapat miliaran triliunan rupiah pun atau triliunan dolar, US dollar atau euro, ya sebetulnya berkat rezeki dalam bahasa Arabnya itu rizki, ada yang kita nikmati. Saudara mungkin ada stok di rumahmu galon ya 1 gudang gitu kan. Ketika engkau haus, minum tidak lebih dari 1 botol ini. Sekali minum. Gak mentang-mentang karena stoknya banyak gitu, kalau minum tuh bawa, ya gitu, ogluk. Onta kali Pak Gembala gitu ya. Mohon maaf ya, yang bisnisnya air ya. Tetap saya sarankan, minumnya dikit-dikit loh ya. Oke, puji Tuhan. Haleluya. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu Tuhan sedang mencari. Ya, setiap pribadi kiranya memiliki sikap hidup yang seperti itu. Jadi jangan berpikir cuma hal-hal yang menyenangkan diri gitu loh. Nah, orang yang sudah prepare menghadapi kenyataan hidup biasanya tidak gampang terguncang. Ya, tidak gampang terguncang. Tidak gampang panik gitu loh. Ya, jangan sempat berpikir kenapa mesti aku yang ngalami ini, dan ini ungkapan ini selalu diucapkan oleh kebanyakan orang ya. Saya berdoa kiranya tidak ada yang demikian. Ya, puji Tuhan. Kita harus tetap berdiri sebagai pelayan Tuhan.
Ini yang seharusnya. Pak, pelayan itu bukan cuma pendeta, full timer, part timer. Oh, enggak, semua jemaat. Ya, jalin hubungan, yang harus berhubungan baik, bukan cuma pendeta. Tapi semua orang percaya, umat tebusan. Dan kalau memang saudara memiliki hubungan yang baik itu dalam pengertian, aku ini dapat anugerah berdiri di hadapan Allah, melayani Allah, melakukan yang Allah kehendaki. Itu adalah anugerah. Nah, orang yang gitu itu tadi budak dimerdekakan, dilepas, dia bilang, enggak, saya di sini aja. Karena saya tahu yang saya ikuti itu adalah Tuhan Yesus yang baik. Yang percaya katakan, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Nehemia pasal 2. Ayat 1 sampai 2 ya, 1 dan 2. Silakan dibaca dulu. Pada bulan Nisan tahun ke-20 pemerintahan Raja Artasasta, ketika menjadi tugasku untuk menyediakan anggur, aku mengangkat anggur dan menyampaikannya kepada raja, karena aku kelihatan sedih yang memang belum pernah terjadi di hadapan raja. Bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram? Walaupun engkau tidak sakit, engkau tentu sedih hati. Lalu aku menjadi sangat takut. Jadi saudara-saudara, ini adalah seorang Nehemia yang di pasal 1 diberitahu oleh utusan dari negeri Yerusalem, Israel, bahwa tembok-tembok Yerusalem udah runtuh semua. Dan dia nangis, dia berdoa, dia sangat terbeban, menyesali mengapa sampai keterpurukan ini menimpa seluruh bangsanya. Dan dalam doa-doanya dia tetap berseru mohon pertolongan dari Tuhan. Ya. Dan kita lihat seorang yang menyadari posisinya sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, dia sungguh-sungguh secara batiniah, kesegenap hatiannya dia mengucapkan, menyampaikan, bersikap di hadapan Tuhan. Nah, sampai satu ketika dia sedang melaksanakan tugas, ya, menjadi penyampai minuman raja. Dan tiba-tiba raja menegur. Karena ini sangat membahayakan ya. Dalam masa itu ketika raja lihat pelayan yang datang itu tidak senyum, jangan-jangan ini punya niat jahat. Makanya ada satu budaya sebelum raja meminum ya sesuatu, biasanya si pelayan pembawa minuman ini diminta untuk mencicip. Ya, khawatir jangan-jangan kalau ada sianida, saudaraku. Ya, teh atau mungkin apa yang pakai sianida gitu ya, saudara-saudara. Atau dawet, dawet sianida. Ya, maka pelayan suruh nyicipi dulu. Jadi pada waktu ditegur oleh raja, mengapa kamu dari sekian lamanya baru kali itu mukamu muram? Wah, ketakutan sekali. Karena itu pertaruhannya nyawa loh, sebagai seorang pelayan yang tidak berkenan di hadapan rajanya itu. Bisa mati dipotong aja, bukan cuma telinganya, saudara, lehernya gitu loh. Pada zaman itu. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bertanyalah ia kepadaku, mengapa mukamu muram walaupun engkau tidak sakit. Ya, mungkin sudah dipakai termogan ya. Rajanya barangkali lihat pakai termogan. Oh, panasnya 35,6 gitu ya. Ini suhunya bagus. Kamu tidak sakit, kenapa kok metotok? Ya. Ya, kalau kita ditanya gitu, nggak punya duit Tuhan, mau Natal. Itu, nggak boleh begitu ya. Natal bukan urusan duit lah ya. Justru sekarang mau berbagi ya, mau berdiakonia itu silakan ya, puji Tuhan. Lalu aku menjadi sangat takut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa yang terjadi? Ayat-ayat berikutnya kemudian dalam ketakutannya, Nehemia berdoa terus ya. Ini sambil berhadapan sama raja, tapi hatinya terus berpaut sama Tuhan. Nah itu Kristen tuh yang hubungannya baik sama Tuhan tuh kayak gitu. Ya, ya kita kadang-kadang belum ngomong sama Tuhan, kita udah ngomong sama orang yang kita andalkan. Itu salah. Makanya saudara sering kecewa. Ya, ujung-ujungnya begitu kecewa ngomongnya apa? Nggak ingat dulu. Mulai ngungkit ya. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sekarang aku lagi susah, kamu bersikap demikian. Kecewa. Orang yang banyak berharap manusia, itu kecewa gitu loh. Makanya jangan.
Ya, hidup tuh bijaksana, hidup itu andalkan Tuhan. Yeremia berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nehemia enggak. Tuhan cari orang seperti Nehemia. Dalam semua hal dia ucapkan ya kepada Tuhan. Dan nanti kita lihat bahwa Tuhan itu campur tangan. Coba ayat yang keempat, anakku Indra. Silakan baca ayat 4. Lalu kata raja kepadaku, jadi apa yang kau inginkan? Maka aku berdoa kepada Allah semesta langit. Nah, gitu loh ya. Ya ini konsentrasinya double gitu ya. Bagaimana dia nanggapi pertanyaan raja, tetapi hatinya berpaut pada Tuhan. Kalau saudara jadi sales, nawarkan produk, nawarkan jasa, ya kita lakukan yang bijaksana, smart ya. Tetapi hati kita bergantungnya sama Tuhan. Kadang-kadang kalau kita lihat ya orang datang nawarkan barang itu teoritis gitu, hafalan itu. Pak ini bisa begini, belum ditanggapi, ngecemes saja saudaraku. Itu termasuk KCC. Loh apa itu Pak KCC itu? Ya, nggak usah diungkap di sini deh, nanti japri aja apa KCC. Kakean opo ngono lho jene itu ya. Saudara-saudara ini kasih Tuhan. Jadi ketika saudara, kok gagal Pak, saya sudah terus doa. Ya enggak segitunya, makanya ketika saudara berpikir, apa yang jadi kemauanku tuh sadek saknyet. Itu bahasa Yunani saudaraku ya. Sadek saknyet, pokoknya secara signifikan harus. Jangan gitu sama Tuhan, kan kita hamba. Iya kan, kita layani aja. Iya, kadang-kadang kayaknya Tuhan ini kok membiarkan aja kayaknya nggak denger gitu ya. Lakukan aja tugas kita. Ya, Tuhan kita itu tidak budak, Tuhan kita itu ya tidak kependekan tangan sehingga tidak sampai ketika mau nolong kita. Ingat tuh firman. Iya kan? Nah, tapi jangan itu. Ketika kita berpikir ikut Tuhan tuh mintanya begini, mintanya begitu, mesti keturutan, susah. Saudara, kurang sejengkal kita udah kecewa duluan, kita mundur. Ya, dan ada kan orang-orang yang gitu, ngapain ke gereja, ngapain Nah, saudara-saudara sampai saya itu sebagai gembala itu, saking kan gembala yang baik kan, tak weai gitu. Nanti tak japriin lagi gitu ya, saudara-saudara. Tapi kadang juga ada loh segelintir orang yang enggak ngereken gitu. Ya berbahagialah gembala-gembala yang baik. Ya, Mak siapa sih Pak? Enggak lah, rahasia perusahaan ya, kode etik. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Iya, jangan berilusi dan jangan saudara menerawang-rawang itu, nggak penting itu ya. Itu ada di sana di anta baranta gitu. Tapi ya saya mesti ini makanya ya ketua-ketua PKS ketika ngirim link nggak kok belum gabung apa salahnya ya kalau belum mulai WA lagi atau telepon Pak Bu Mbak ayo gabung loh ini tidak mau mulai apa gitu ya. Jangan, udah Pak, udah saya kirim link, nggak mau ya sudah. Gitu. Nggak boleh ketus begitu. Iya, harus penuh kasih itu. Ingat Kristen, kekristenan adalah apa tadi? Iya, relasi ya, hubungan. Ya hubungan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat 8, tolong dibaca, Nehemia ini ya, pasal 2. Pula sepucuk surat bagi Asaf, pengawas taman raja, supaya dia memberikan aku kayu untuk memasang balok-balok pada pintu-pintu gerbang di benteng bait suci, untuk tembok kota, dan untuk rumah yang akan kudiami. Dan raja mengabulkan permintaanku itu, karena tangan Allahku yang murah melindungi aku. Nah, raja yang melakukan sesuatu. Tapi apa kata Nehemia? Ya, kalimat terakhir itu bagus. Karena tangan Allah yang murah melindungi aku. Itu loh. Ini hamba-hamba yang konsisten. Ketika ada sesuatu, ya saudara-saudara yang dikasih Tuhan, pergumulan hidupnya kan bukan kepentingan ini, bukan subjektifnya si Nehemia kan? Ya, bukan rumahnya roboh, tapi ini tembok benteng Yerusalem. Loh, itu jadi orang Kristen yang dalam pikirannya itu untuk perkara-perkara kepentingan yang lebih besar di atas kepentingan diri. Biasanya dipakai Tuhan, dijawab Tuhan, ngalami banyak hal dari Tuhan terjadi di dalam hidupnya. Ya, moga-moga saudara hari ini menangkap isi hati Tuhan untuk saudara kemudian belajar
mengeterapkan dalam hidup seperti itu. Ya. Kemudian bla 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 sampai Nehemia pasal yang ke-6. Tolong dibaca ayat yang ke-16 itu. Senang sekali saya dengan ayat itu ya. Mungkin sudah berapa waktu lalu sempat saya sampaikan dan ini bagian dari kisah ini. 6 ayat 16. Ketika semua musuh kami mendengar hal itu, takutlah semua bangsa sekeliling kami. Mereka sangat kehilangan muka dan menjadi sadar bahwa pekerjaan itu dilaksanakan dengan bantuan Allah kami. Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Ya kan? Membantu itu. Ingat itu. Siapa yang dibantu? Saudara-saudara, orang-orang, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita semua yang apa? Tadi saya sampaikan, hubungan baik dengan Tuhan. Lah hubungan baik dengan Tuhan tuh ya enggak aji mumpung, ya, enggak hanya untuk kepentingan sesaatku gitu. Ada orang itu kalau baru ketulungan, dapat pertolongan dari Tuhan, waduh semangatnya gitu. Tapi nanti lewat berapa bulan itu turun lagi. Nah gitu tuh biasanya orang yang berbakat untuk bolak-balik ya disambleki sama Tuhan. Ingat itu, hati-hati ya. Tetapi kalau orang sempat sekali jeder mau mati, ditolong Tuhan, sadar ya, ada kesempatan masih aku lakukan sesuatu. Saya serahkan hidup. Ya, entah mau jadi apa, udah nggak ngerti gitu loh. Saya ikuti aja, nggak mikir nasibku gimana, baik ternyata baik. Tuhan tuh mikirkan apa yang nggak perlu kita pikirkan sendiri. Masa tuaku gimana nanti? Apa sih bagus, kenapa enggak, iya kan? Nah, ketika kita berpikir sama Tuhan itu, Tuhan tuh baik kok. Tetapi kok ngalami kayak gini, nggak usah dipikir ya, itu wajar-wajar saja, sah-sah saja Tuhan tuh ya mau melakukan apapun, tapi pastinya dia tidak berdasarkan hati Tuhan yang jahat, tidak. Hati Tuhan yang baik itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Itu sebabnya nanti kita akan mendapat pertolongan, bantuan dari Tuhan itu tidak kurang cara. Satu ketika nanti saya akan menyampaikan sebuah fakta di mana ada hal yang besar yang Tuhan kerjakan. Ya, hari-hari saya belum bisa ekspos itu. Ya, doaku adalah dalam waktu yang sangat dekat. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, saya akan sampaikan kepada dunia ini bahwa bersama Tuhan, asal kita menjalin hubungan yang baik sama Tuhan, tidak ada yang mustahil. Ingat itu. Ini berkait dengan pekerjaanmu, dengan pelayananmu, dalam bidang usahamu, dalam ya bidang pertanianmu, studimu, anak-anakku, cucu-cucuku. Tuhan sanggup membantu kok. Tuhan sanggup melakukan segala perkara. Iya, puji Tuhan. Nah coba kita kembali lagi saudara di Lukas pasal yang ke-7. Ya, Lukas pasal yang ke-7 ini saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Ayat yang ke-10. Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinya lah hamba itu telah sehat kembali. Ingat ini ya. Allah berpihak kepada orang yang menjalin hubungan baik sama dia. Pasti akan mendapat hal yang baik. Jadi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, ini penting sekali buat kita semua. Ya. Umpamanya saja seperti di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 ayat 1. Seorang Nabi Elia, dia dapat berkata, ya karena aku ini hamba Tuhan. Orangnya taat kan. Ini taat. Nah orang yang taat, orang yang jalan hubungan baik sama Tuhan. Sampai kadang-kadang jalani tugas yang aneh-aneh kan. Disuruh minta makan sama janda yang miskin, yang hari itu tidak ada makanan. Kecuali segenggam tepung. Kalau disuruh ke tempat janda punya restoran, saudaraku barangkali ya tidak susah. Saya aja ya mau ya. Untuk datang di sana dan kemudian minta capcay, minta mie goreng. Ya. Minta nasi goreng mungkin ya gitu ya saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Atau kalau ini masakan ala Jawa Timuran, tolong dikirim ayam lodoh. Itu ya toh. Wah khas mana Pak? Trenggalek. Ayam lodoh. Aduh, sampai tadi pagi aja saya sarapan itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Iya, kirimin kepiting. Waduh saya tanya, ini kepiting laki atau perempuan? Ya, ini yuyu kangkang. Gitu. Hidup itu yang cerah ceria, bersyukur, bersuka cita.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Dan jangan berpikir untuk tidak taat sama Tuhan. Nah Elia disuruh begitu, dia datang. Rasanya kayak enggak ada pikiran lah ya. Itu si janda bilang, udah enggak ada makanan loh kecuali ini. Ini saya jadikan roti, Pak, hari ini saya makan sama anak, besok saya mati. Kalau ini aku jadikan roti, you yang makan, Pak Pendeta, Pak Gembala, kira-kira gitu ya. Saya matinya enggak besok, tapi sekarang. Kan gitu. Tapi dia lakukan itu. Tapi kita lihat, Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Maka kalau saudara betul menjalin hubungan baik, saudara punya rasa percaya, kesadaran bahwa Tuhanmu bukan Tuhan yang dusta. Maka Elia berkata, jangan turun hujan. Ya enggak hujan selama 3,5 tahun. Nah bagaimana Elianya sendiri dipelihara Tuhan, itu loh ya. Ya kalau sudah baca di dalam 1 Raja-Raja pasal 17 mulai ya ayat yang ke-1 itu, nanti sudah baca itu PR tahu. Ya sampai dipakailah oleh Tuhan gagak yang memakan ya itu daging itu kemudian disuruh untuk ngirim itu ya. Ya cari yang bangkai. Oh kali ini gagaknya disuruh nyari yang seger gitu ya. Yang baru-baru dibunuh sama Raja Wali itu. Kemudian gagaknya nyerobot ya. Ngirim ke Elia apa? Sirloin steak. Nah begitu ya, tenderloin. Apalagi yang ada tulangnya itu apa? Tibun Pak gitu. Wah, asik ya. Puji Tuhan. Apalagi, wah ini dagingnya ini daging Jepang. Wagyu gitu. Wagyu itu kan angel ngomongnya. Wagyu itu lebih gampang saudara ya. Nah mahalnya bukan main ya. Sekilonya berapa? Itu hampir 2 juta gitu ya. Ya saya itu kalau ke mall itu inspeksi harga saudara-saudara. Gitu. Ya sudahlah gitu. Kapan-kapan ya gitu. Ya, nggak usah bingung loh ya. Ntar ngirim ini Pak Gembala pingin yang wagyu gitu. Ya, nggak ada wagyu, wakja juga boleh. Saya perlu infokan kepada kawan-kawan ya yang biasa ibadah onsite di gereja. MJ telah wafat ya. Lu MJ siapa Pak? Baca ya beberapa hari yang lalu. Jadi mungkin jangan saudara bertanya-tanya kok lama enggak kelihatan itu ya yang saya tugasi catering kasih makan anjing ya. Dan orangnya sampai sepuh begitu saudara-saudara yang dikasih Tuhan dan perlu saya infokan ya itu bahkan kita sediakan kita kontrakkan sebuah tempat tinggal yang tiap tahun kita sediakan bayar ya. Dan itu jadi kesaksian bagi warga sekeliling. Sampai sedemikian ya gereja memikirkan ya ketika dibutuhkan. Loh gitu loh. Jadi kalau kita itu lakukan sesuatu, makanya nanti kan banyak hal yang Tuhan kerjakan ya. Jangan nuntut balas ya dari orang ya. Kalau saudara sudah pernah nolong orang, jangan pernah berpikir dia mesti nolong saya sekarang. Orang yang begitu pasti kecewa banyak ya. Tapi bangun hubungan yang baik sama Tuhan. Bangun hubungan dengan sesama kita, pasti hidupmu bahagia. Tuhan memberkati. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa sama-sama. Bapa Surgawi, sungguh malam ini kami telah mendengar isi hati Tuhan. Dan betapa pentingnya makna hubungan dengan Tuhan secara benar. Maka tema pengajaran firman ini kami akan terus ya Tuhan aplikasikan di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menuntut banyak kepada Tuhan, kecuali kami hanya ingin tahu apa yang Tuhan perintahkan untuk kami lakukan. Ya Allah ya Tuhan, kami mengucap syukur. Kebaikan anugerah-Mu tidak habis-habisnya. Maka ketika kami kadang harus menjalani proses jalan hidup yang tidak selalu mudah, seharusnya kami berkata secara sportif, bahwa Tuhan punya hak untuk melakukan itu. Apalagi kami tahu bahwa maksud rencana, motivasi Tuhan mengizinkan itu terjadi bukan berdasarkan kejahatan hati Tuhan, melainkan karena kebaikan dan rencana yang mulia yang Tuhan sedang siapkan, lakukan, mengizinkannya terjadi bagi kami, anak-anak-Mu. Itu sebab malam hari ini biar Tuhan menjamah kami satu persatu. Baik sebagai hamba Tuhan, pelayan Tuhan, pekerja-pekerja Tuhan, dan semua kami jemaat yang hakikatnya adalah pelayan Tuhan semuanya. Biar kami mau berdiri di hadapan Tuhan dengan hati yang penuh syukur,
maka wajah kami tidak akan muram seperti sesaat sempat terjadi pada diri seorang Nehemia. Dan bahkan lebih parah, terjadi menguasai raut muka seorang Kain yang selalu panas hatinya dan mukanya muram sehingga Tuhan menegur. Dan akhirnya tidak tertolonglah seorang Kain karena kejahatan hatinya diekspresikan dalam bentuk perbuatan yang jahat. Tuhan tolong kami semua, Roh Kudus membantu kami sehingga kami terus belajar membuat satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Dengan hati kami penuh syukur. Ketika kami mengerjakan sesuatu bukan dengan keterpaksaan karena tuntutan kewajiban. Melainkan apa yang kami lakukan adalah dengan hati yang penuh kesadaran. Bahwa apa yang kami lakukan belum seberapa dibanding dengan Tuhan yang begitu baik dan luar biasa usahanya demi kebahagiaan dan keselamatan kami. Terima kasih Tuhan, Natal segera tiba dan biarlah hati hidup kami tepat tertata seperti yang Tuhan mau pada malam hari ini. Tuhan campur tangan dan memberkati dan menolong satu persatu. Menjawab doanya anak-anak-Mu ini. Hamba-hamba-Mu dimanapun berada dalam pengurapan kuasa Tuhan. Ditopang oleh Tuhan. Yang di Pulau Jawa dan di pulau-pulau lain. Semua bahkan di wilayah bumi Nusantara ini. Tuhan campur tangan memberkati semua umat-Mu ya Tuhan. Bahkan kami bersyafaat untuk orang-orang yang terdampak erupsi Gunung Semeru. Ya Tuhan, di sekitar Lumajang dan seterusnya. Di mana tempat-tempat itu mereka dalam kesulitan, kiranya Tuhan campur tangan. Menolong dan memberikan penghiburan mereka yang sedang berduka karena telah kehilangan bagian dari orang yang dicintai. Dan ya Allah ya Tuhan, biarlah semua relawan termasuk anak kami Titus yang ada di situ. Para hamba Tuhan dan tim relawan dari berbagai instansi elemen masyarakat yang ada. Tuhan memberkati semua. Dan apa yang dibutuhkan Tuhan campur tangan. Bahkan ketika kami sesampaikan ini, Diakonia Semeru akan berjalan. Dan kami juga ikut ambil bagian. Karena apa yang kami tabur, pasti satu waktu Tuhan memberikan tuaian. Mungkin kepada kami dan bahkan berlanjut sampai kepada anak keturunan kami. Sehingga dalam janji Bapa, orang benar tidak ditinggalkan. Anak cucunya tidak akan meminta-minta. Karena Tuhan yang janji setia melaksanakannya. Terima kasih Tuhan. Buat malam ini, kira rahmat dan berkat turun juga atas seluruh bangsa dan negara kami Indonesia. Dalam naungan berkat Tuhan. Sehingga penuh sejahtera dan diselamatkan di dalam anugerah Tuhan. Tidak ada yang terbelenggu oleh kuasa setan ataupun iblis. Dan semua boleh mengalami sukacita di dalam kehidupan. Dimampukan melewati setiap kemelut yang ada. Kami berdoa kiranya tidak akan ada lagi varian baru virus datang di negeri kami ya Tuhan. Kiranya Engkau yang menghalaukan, itulah doa kami. Terima kasih buat malam ini Tuhan menyempurnakan ibadah kami. Segala hormat, puji, kemuliaan bagimu sekarang sampai selamanya. Dan kami yakin berkat Tuhan turun kepada kami oleh kemurahan-Mu. Dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang yang kedua kali. Menjemput dan mengantar kami pulang ke surga yang mulia. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, syukur terima kasih. Amin. Amin, amin. Tuhan memberkati kita semua, keluarga besarku. Kita sudahi pertemuan ibadah ini. Tuhan memberkati.